Pendapat tentang watak tokoh dalam cerita. Watak atau sifat tokoh adalah sifat dasar manusia yang dapat memengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. Watak ada dua. Yang pertama, tokoh berwatak terpuji, yaitu tokoh yang memiliki sikap baik dalam cerita dan sikapnya patut untuk ditiru. Misalnya jujur, rajin, ceria, peduli, dan tanggung jawab. Dua, tokoh berwatak tidak terpuji, yaitu tokoh yang memiliki sikap tidak baik dalam cerita dan sikapnya tidak boleh ditiru. Misalnya bohong, malas, tidak peduli, atau kikir. Kalian perhatikan di sini ada sebuah percakapan ya, tentang sifat tokoh. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. 1. Memahami tema cerita. 2. Menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Salah satu unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau manfaat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan saksama dan dapat ditemukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita. Contoh teks cerita berjudul Cita-Cita Rani pada halaman 72. Silahkan kalian baca ya. Berdasarkan cerita berjudul Cita-Cita Rani pada halaman 72 tersebut, maka pesan moralnya adalah kita harus berjuang keras dengan rajin dan belajar dengan tekun agar cita-cita tercapai, seperti tokoh Rani yang menjadi seorang arsitek. Perhatikan gambar skema kegiatan ekonomi di samping. Di situ ada para nelayan yang sedang menangkap ikan. Di situ gambar A dinamakan kegiatan produksi dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya gambar yang B dan C, ikan dibawa ke pasar menggunakan mobil dan di pasar ikan itu dijual oleh seorang pedagang. Kegiatan itu disebut dengan kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, ikan itu diolah ya, dan dibeli lalu siap dikonsumsi. Nah, yang mengkonsumsi itu dinamakan ya, orang yang membelinya juga dinamakan sebagai konsumen. Selanjutnya, coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Manakah yang termasuk contoh sikap sila kedua Pancasila? Pada gambar nomor 1, di situ ada seorang nenek-nenek yang meminta bantuan ke anak kecil untuk membawakan tasnya. Tetapi si anak tersebut menolak karena merasa tasnya sendiri yang dibawanya sudah berat. Lalu gambar yang kedua, di situ ada beberapa anak yang sedang bekerja kelompok. Salah satu anaknya meminta izin terlebih dahulu ya untuk melaksanakan sholat dan teman-temannya mengizinkan. Manakah yang mencerminkan sikap sila kedua Pancasila? Ya, adalah gambar nomor 2. Karena di situ seorang anak ya yang meminta izin untuk sholat dan teman-temannya mengizinkan. Di situ terlihat bahwa ada sikap saling menghargai antar teman yang berbeda agama ya. Sedangkan pada nomor 1 itu tidak mencerminkan ya, karena anak kecil tersebut menolak untuk membantu nenek tersebut. Di sini perhatikan ada contoh peraturan dalam kelas. Nomor 1, menghormati guru dan teman. 2, berbicara dengan santun. 3, menghargai pendapat orang lain. 4, menjaga kebersihan kelas. Dan 5, menjaga ketertiban kelas. Apakah peraturan kelas pada gambar di samping sudah menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah sudah. Karena
Sebuah kesepakatan kelas akan membuat semua warga kelas merasa nyaman dan semua siswa akan saling menghormati dan merasa dihargai. Perhatikan, manakah gambar di bawah ini yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Gambar yang pertama, di situ seorang siswa sedang membantu ibu-ibu yang akan menyeberang jalan. Ya. Di situ ada tabelnya sikap baik dan sikap tidak baik. Apakah di situ ada sikap baiknya? Ya, ada, karena siswa tersebut mau membantu nenek-nenek, ya, ibu-ibu yang kesusahan pada saat akan menyeberang jalan. Lalu gambar yang kedua, di situ ada seorang anak yang membantu ibunya melipat baju karena tahu bahwa ibunya itu telah kecapean, telah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Di situ terdapat sikap baiknya, ya, bahwa anak itu mau membantu orang tuanya di rumah. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.